warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Amma ba'du, para bapak ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah tidak pernah bosan-bosannya, selalu senantiasa kehadirat Allah kita panjatkan atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih sampai pada penghujung akhir bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, pada penghujung akhir bulan Ramadan ini mari kita coba merenungi ya, kira-kira apa yang sudah kita dapatkan dari hampir 1 bulan ini kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan Qiyamul Ramadan, sehingga jangan sampai sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju', banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi ilal sahar, banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kurang tidur saja. Maka betul-betul coba kita perhatikan apa yang kita peroleh, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Seluruh ibadah itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin manfaat yang kita bisa peroleh dari puasa ini diantaranya mungkin kesehatan. Mungkin kita lebih sehat karena dengan berpuasa mungkin organ tubuh kita, pencernaan kita yang di luar bulan puasa itu bekerja ekstra keras, sementara di bulan puasa ada sedikit beristirahat, atau setidaknya pencernaan itu akan mencerna racun-racun yang ada dalam tubuh kita, sehingga insya Allah di akhir Ramadan ini kondisi kita akan lebih sehat insya Allah kalau kita pola makannya tentunya dengan pola makan yang benar. Selebihnya puasa itu sendiri banyak mengajarkan kita pelajaran-pelajaran bagaimana kita bersabar, bagaimana kita berupaya untuk mengendalikan diri, sehingga Al-Quran sendiri mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menggunakan fi'il mudhari, la'allakum tattaqun, bukan la'allakum muttaqun, bukan menjadi orang yang bertakwa, tapi proses menjadi sosok yang bertakwa, sehingga ini sedang berproses kita. Kalau kita menjadikan Ramadan ini sebagai sarana latihan bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita bisa bersabar, maka insya Allah kita betul-betul akan memperoleh derajat ketakwaan itu. Kemudian dengan Ramadan ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak cukup di situ, Nabi juga menegaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh mengharap ridha Allah, dengan keimanan dan harap ridha Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sehingga Ramadan ini menjadi terminal penghapusan dosa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, raghima anfu rajulin, sungguh celaka orang yang dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lah. Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum terampuni. Ibarat ada mobil lewat masuk di tempat pencucian mobil. Mobil itu masuk, keluar tapi masih kotor juga, celaka namanya. Nah, gambarannya seperti itu. Ramadan ini tempat pencucian dosa, tempat peleburan dosa, tempat penghapusan dosa.
Maka Nabi katakan, celaka orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan masih banyak dosa-dosanya. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari kecelakaan besar ini. Kemudian pada akhirnya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Maka di antara sahabat ada yang menjawab, al-muflis man la mata'a wa la dirhamalah. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu mereka yang tidak punya harta, tidak punya dirham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-muflis min ummati allati ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah was-shiyam waz-zakah was-shadaqah wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala malan hadza wa safaka dama hadza fayu'ta min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhizat khatayahu faturiha thumma turiha finnar. Kata Nabi, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala puasanya, berbagai pahala dia sudah bawa. Tapi di sisi yang lain dia pernah menyakiti si fulan, dia pernah menuduh si fulan berbuat maksiat, dia pernah mengambil harta si fulan, bahkan dia pernah menumpahkan darah seseorang. Maka orang-orang yang pernah dirugikan di dunia, yang pernah dituduhnya, yang pernah dizalimi, yang pernah disakiti, minta keadilan kepada Allah, sehingga atas keadilan Allah pahala orang-orang ini akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi, yang pernah disakiti, sehingga habislah pahala kebaikannya. Maka ketika pahala kebaikannya telah habis, sementara masih banyak orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang disakiti, itu minta keadilan kepada Allah, maka yang terjadi adalah dosa orang-orang yang dizalimi, dosa orang yang disakiti, dosa orang yang dirugikan, dosa orang yang diambil hartanya, yang dituduh tidak benar, maka dosa-dosa mereka akan diambil dan ditimpakan kepada orang itu, sehingga orang yang tadinya nyaris masuk surga bisa berbalik masuk neraka. Itulah kata Nabi sebagai orang-orang yang merugi dari kalangan umatku. Maka kita semua berlindung kepada Allah dari kerugian pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, mari kita isi kegiatan Ramadan ini setelah kita berupaya semaksimal mungkin, kita juga perbaiki hubungan kita antar sesama, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan orang tua, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi kelak di yaumul qiyamah karena habis pahala kita untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita rugikan. Saudaraku jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mungkin itu saja kultum pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Nasrul minallah fathul qarib wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.